Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Udi Effendi. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar manajemen bisnis retail Bapak Rizky Aulia dan semua yang telah hadir di sini untuk mendengarkan presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan salah satu usaha retail yaitu Apple, yang dimana nanti kami akan membahas bagaimana awal sejarah Apple hingga dapat dikategorikan dalam usaha retail. Kedua, kami juga membuat rencana usaha retail kami sendiri, yaitu toko bahan kue. Jadi, untuk rencana usaha retail kami sendiri, ini kami buat atas diskusi kelompok, dan tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen bisnis retail. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Tanpa basa-basi, mari kita ke pembahasannya. Pertama, mengapa Apple dikategorikan sebagai usaha retail? Nah, kok bisa sih? Jadi, Apple adalah usaha retail karena mereka memiliki toko-toko retail di seluruh dunia yang menjual produk langsung kepada konsumen. Di sana, konsumen dapat membeli produk seperti iPhone, iPad, Mac, dan aksesoris lainnya, serta memperoleh layanan dukungan teknis dan perbaikan. Toko-toko Apple menawarkan pengalaman belanja yang unik dengan desain toko yang modern dan inovatif. Dengan memiliki toko-toko retail, Apple dapat meningkatkan penjualan dan mendapatkan tambahan dari layanan dukungan teknis dan perbaikan. Jadi, sudah tahu kan kenapa Apple masuk dalam kategori usaha retail? Lanjut ke sejarah Apple hingga bisa jadi usaha retail. Nah, Apple sendiri didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual produk pribadi Apple buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada tahun 1977. Nah, Apple mulai membuka toko retail pertamanya pada tahun 2001 di Virginia, Amerika Serikat. Saat ini, Apple memiliki lebih dari 500 toko di seluruh dunia. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang latar belakang bisnis Apple Retail. Apple dikenal dengan desain toko retail yang unik dan minimalis. Toko-toko Apple biasanya memiliki lantai kayu, dinding putih, dan produk yang dipajang sangat rapi. Toko-toko Apple menjual berbagai produk seperti iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, dan aksesoris lainnya. Di toko-toko Apple juga tersedia layanan jenis bar yang dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah perangkat Apple mereka. Selain menjual produk, toko-toko Apple juga memberikan pengalaman belanja yang unik. Misalnya, pengunjung bisa mencoba berbagai produk Apple dan juga menghadiri kelas-kelas yang diadakan oleh Apple Store. Apple juga menjalin kemitraan dengan berbagai toko retail di seluruh dunia untuk menjual produk Apple. Selain menjual produk, toko-toko Apple juga memberikan pengalaman belanja yang unik. Selain toko fisik, Apple juga memiliki toko online yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk dari mana saja di seluruh dunia. Apple telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di toko-toko retailnya. Misalkan, mereka menggunakan energi terbaru untuk operasi toko dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Berikut ini adalah beberapa contoh produk dari Apple, yaitu ada iPhone, ada MacBook, dan ada Apple Watch. Saya Cynthia Rosalin. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi Apple. Reputasi produk Apple sangat baik di pasaran teknologi maupun konsumen. Segmentasi pasar yang digunakan Apple untuk produk dan layanannya adalah iPhone, iPad, MacBook, dan Apple Watch. Selama bertahun-tahun, Apple telah menjadi salah satu smartphone yang paling populer dan diminati di seluruh dunia, terutama pada kalangan anak muda. Lalu di sini ada kelebihan dari produk Apple, yaitu kualitas hardware dan software yang baik, desain yang elegan dan modern, sistem operasi yang stabil, keamanan serta layanan dukungan pelanggan yang baik, kinerja yang cepat dan lancar terutama pada jaringannya,
Lalu ada inovasi teknologi yang terus-menerus melalui pembaruan perangkat lunak. Sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple memiliki banyak kompetitor di berbagai sektor usaha. Namun, jika kita berbicara mengenai bisnis retail Apple, beberapa kompetitor utamanya adalah 1. Samsung, 2. Google, 3. Microsoft, 4. Amazon, 5. Sony, 6. Xiaomi, dan 7. Huawei. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Dianita Rohman. Permasalahan internal 1. Ketergantungan pada produk tertentu. Apple sangat bergantung pada produk-produk andalannya seperti iPhone dan iPad. 2. Keamanan data. Apple terus menghadapi tantangan dalam melindungi data pengguna dari serangan malware dan kebocoran data. 3. Inovasi. Beberapa pengamat telah mengkritik Apple karena kekurangan inovasi dalam beberapa produknya, dan perusahaan ini terus menciptakan inovasi baru untuk tetap relevan. Penyelesaian masalah. 1. Ketergantungan produk, yaitu dengan memperluas lini produk mereka untuk mencakup berbagai jenis perangkat elektronik konsumen, seperti smartwatch, smart speaker, atau perangkat rumah pintar lainnya. 2. Keamanan, yaitu dengan memastikan perangkat lunak perusahaan dan perangkat Apple karyawan diperbarui secara teratur. 3. Inovasi, dengan meningkatkan komunikasi internal, memperbaiki proses pengembangan produk, dan meningkatkan pengembangan karyawan. Perkenalkan, nama saya Islamiatul Jannah dengan nomor NIM 241221118. Mengenai permasalahan eksternal yang dialami oleh brand Apple, yang pertama yakni masalah pemalsuan. Apple menghadapi masalah penjualan tidak resmi yang secara ilegal menggunakan citra mereknya untuk menjual produk palsu di negara yang berkembang. Dealer ilegal menjual produk palsu dengan harga yang sama dengan produk asli. Produk palsu ini dapat mewakili citra Apple yang berkualitas rendah kepada calon pelanggan. Karenanya, ini dapat menyebabkan publisitas negatif dan ulasan buruk. Dan yang kedua yakni persaingan ketat. Meskipun Apple memiliki akar yang kuat, ia menghadapi ancaman dari para pesaingnya dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Merek-merek seperti Samsung, Google, dan Dell memberikan persaingan yang ketat kepada Apple. Dengan persaingan yang kuat ini, Apple harus terus meluncurkan teknologi baru atau meninjau kebijakan penetapan harga agar dapat yang terdepan dari para pesaingnya. Yang ketiga yakni masuki pasar yang sangat kompetitif. Apple berkembang pesat menjadi layanan baru, misalnya streaming konten video dengan Apple TV Plus, game, dan opsi pembayaran yang disederhanakan dengan Apple Pay. Itu bersaing langsung dengan pemain terkemuka seperti Netflix, Disney Plus, PayPal, dan lain-lain. Lalu, dalam penyelesaian masalah eksternal yang dialami oleh brand Apple, yang pertama masalah pemalsuan, harus memperhatikan pelatihan petugas penegak hukum. Yang kedua, memperkuat proses distribusi rantai pasok. Yang ketiga, Apple dapat meningkatkan pemantauan pasar. Yang keempat, Apple dapat menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada para pelaku pemalsuan. Dan penyelesaian masalah mengenai persaingan ketat, yakni inovasi yang terus-menerus harus dilakukan oleh brand Apple. Yang kedua, fokus pada pengalaman pengguna dan pengembangan pasar yang baru. Yang ketiga, penyelesaian masalah eksternal, persaingan memasuki pasar yang kompetitif, yakni kolaborasi dan strategi kemitraan, diversifikasi produk dan pasar, respon terhadap perubahan regulasi, manajemen resiko, dan keuangan yang baik. Jadi, kesimpulannya bisa dilihat dari persentase berikut. Bisa kalian lihat dari mulai harga dengan nilai persentase 80%, yang artinya harga produk Apple termasuk ke dalam kategori cukup mahal. Lalu ada desain dengan persentase 70%, yang artinya untuk desain produk Apple sendiri termasuk lumayan bagus karena terfokuskan dengan gaya yang simple tapi elegan dan lain-lain. Oke, untuk presentasi mengenai usaha retail Apple sudah selesai. Sekarang
kita bahas mengenai rencana usaha retail yang kami buat sendiri, yaitu tentang toko bahan kue. Di sini kami sudah membuat visi dan misinya dan akan saya bacakan di sini. Visi. Nah, visi kita yaitu menjadi toko bahan kue terkemuka yang menyediakan produk berkualitas dan inovatif serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Untuk misi yang pertama, kami menyediakan berbagai jenis bahan kue berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Mengutamakan inovasi dalam mengembangkan produk bahan kue baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. 3. Menjaga kualitas produk dan pelayanan dengan memperhatikan keamanan dan kebersihan toko. 4. Menyediakan harga yang kompetitif dan memberikan promo-promo menarik bagi pelanggan. 5. Menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan efisien. Jadi, itulah visi misi yang kami buat dan di slide berikutnya yaitu alternatif kepemilikan dan manajemen. Untuk kepemilikan toko ini akan dipegang satu orang pemilik tunggal dan untuk manajemen toko memakai sistem partnership. Lalu untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Mia. Analisis SWOT. Yang pertama yakni kekuatan. Jangkauan pasar yang luas. Bisnis toko bahan kue memiliki potensi pasar yang luas karena produk kue diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia dan latar belakang. Dengan adanya kemajuan teknologi dan platform digital, toko bahan kue dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui media sosial dan platform e-commerce. Yang kedua, branding yang kuat. Branding yang kuat dapat membantu toko bahan kue dalam membangun citra positif di mata pelanggan dan membedakan diri dari pesaing di pasar. Jika toko bahan kue berhasil membangun citra merek yang kuat, hal ini dapat menjadi kekuatan jangka panjang dalam mempertahankan bisnisnya. Yang ketiga, kemampuan berinovasi. Kemampuan toko bahan kue untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk kue baru dan menyesuaikan dengan perubahan tren di pasar dapat menjadi kekuatan jangka panjang dalam memperluas masa pasarnya. Yang keempat, stok yang terjamin. Menjaga stok bahan kue yang cukup memenuhi permintaan pasar menjadi kunci penting dalam menjalankan bisnis toko bahan kue. Jika toko bahan kue dapat menjaga stok bahan kue dengan baik, hal ini dapat menjadi kekuatan dalam memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan dan meningkatkan reputasi toko bahan kue di mata pelanggan. Yang kedua adalah kelemahan. Persaingan yang ketat. Bisnis toko bahan kue merupakan bisnis yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing di pasar yang menawarkan produk-produk yang serupa. Oleh karena itu, toko bahan kue harus mampu membedakan dirinya dengan inovasi produk dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua, tingkat persediaan bahan yang tidak stabil. Bahan kue seperti mentega dan tepung dapat mengalami kenaikan harga yang signifikan dari waktu ke waktu, sehingga dapat mempengaruhi margin keuntungan toko bahan kue. Oleh karena itu, toko bahan kue harus mampu mengelola persediaan bahan dengan baik untuk meminimalkan resiko kenaikan harga yang signifikan. Yang ketiga, masalah kualitas bahan. Kualitas bahan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas produk kue dan dapat merusak reputasi toko bahan kue. Oleh karena itu, toko bahan kue harus mampu memilih bahan yang berkualitas baik dan bekerja dengan pemasok yang dapat dipercaya. Yang keempat, pemanfaatan teknologi yang kurang optimal. Teknologi dapat membantu toko bahan kue dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun, banyak toko bahan kue yang belum memanfaatkan teknologi dengan optimal dan membantu investasi dan yang signifikan dalam hal biaya dan sumber daya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang. 1. Peningkatan permintaan produk organik. Kue organik semakin diminati oleh masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Ini dapat menjadi peluang untuk toko bahan kue memperluas kategori produk organik dan menawarkan produk kue organik yang sehat dan lezat. Yang selanjutnya, peningkatan permintaan produk kue khas lokal. Permintaan untuk produk kue khas lokal dapat meningkat seiring dengan perkembangan kesadaran akan kekayaan budaya Indonesia.
Ini dapat menjadi peluang bagi toko bahan kue untuk mengembangkan produk-produk khas daerah yang unik dan menarik. Selanjutnya, inovasi produk kue. Inovasi produk kue yang unik dan menarik dapat meningkatkan minat dan permintaan pelanggan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh toko bahan kue untuk meningkatkan dan mengembangkan produk kue yang berbeda dan menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, e-commerce. Kebanyakan toko bahan kue belum memanfaatkan potensi penjualan melalui platform e-commerce. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan produk melalui pemasaran online. Selanjutnya adalah kemitraan. Kemitraan dengan toko-toko kue lain, kafe atau restoran dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan produk kue. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan produk untuk kafe atau restoran, atau dengan menjual produk kue di toko-toko kue lain. Ancaman saat ini hingga jangka panjang, persaingan yang ketat. Tingkat persaingan yang tinggi dikarenakan banyaknya toko bahan kue yang bermunculan. Persaingan yang ketat ini dapat menyebabkan penurunan harga dan margin keuntungan yang lebih kecil. Perubahan pola makan. Pola makan masyarakat yang lebih sehat dan cenderung menghindari gula dapat mempengaruhi permintaan produk-produk kue tradisional yang banyak mengandung gula dan tepung terigu, yang menyebabkan penurunan permintaan produk-produk kue. Fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku dapat fluktuatif tergantung pada kondisi pasar. Ini dapat menyebabkan peningkatan harga produk-produk kue dan penurunan permintaan. Perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif pajak, regulasi, penggunaan bahan tertentu, dan peraturan kesehatan dapat mempengaruhi biaya produksi dan mengurangi keuntungan. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi dan penggunaan platform digital dapat mengubah cara konsumen berbelanja dan berinteraksi. Jika toko ini tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini, mereka dapat ketinggalan dalam persaingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target pasar. Di slide terdapat beberapa target pasar, salah satunya konsumen individu atau perorangan. Maksudnya adalah para konsumen individu maupun perorangan menjadi salah satu target utama kita sebagai toko kue. Mereka dapat membeli kue untuk acara pribadi seperti ulang tahun, pernikahan, atau acara keluarga lainnya. Lalu ada pemilik bisnis kuliner. Pemilik bisnis kuliner seperti kafe atau restoran menjadi target pasar lainnya bagi kita. Mereka dapat membeli kue sebagai bahan baku untuk pembuatan dessert atau hidangan penutup. Penjual kue di pasar tradisional. Penjual kue di pasar tradisional dapat menjadi target pasar potensial bagi kita yang menyediakan bahan kue berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir ada perusahaan dan bisnis. Perusahaan dan bisnis dapat menjadi target pasar bagi kita yang menyediakan kue dan makanan penutup untuk acara atau pertemuan bisnis. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang kita gunakan yakni melakukan penjualan secara offline, misalnya pembukaan toko atau stand dengan pemilihan tempat yang terjangkau dengan masyarakat. Kita juga melakukan penjualan secara online, yakni melalui bantuan sosial media sebagai alat menjangkau konsumen yang sulit kita jangkau. Yang kedua, kita melakukan penawaran khusus, yakni dengan menginformasikan kepada konsumen bahwa adanya promo atau potongan harga ketika pembelian di toko dari tanggal sekian hingga sekian atau di hari sekian. Lalu ada melakukan kerjasama dengan bisnis lain, misalnya kafe atau restoran, agar mereka bisa menjadikan toko kue kami sebagai pemasok bahan baku, sehingga dapat mereka gunakan sebagai dessert atau makanan penutup. Yang terakhir yakni penggunaan material promosi atau iklan seperti brosur dan pamflet. Baik, yang terakhir pembahasan mengenai evaluasi atau tanggapan dari konsumen dari mulai segi harga. Umumnya, para konsumen pertama kali menilai produk dari segi harga, lalu ke rasa dan desain atau inovasi. Ketika mereka mengetahui harga yang mahal, pasti mereka akan melihat atau mengecek dari segi rasa dan inovasi dari kue tersebut. Dan akhirnya mereka bisa memberi penilaian worth it atau tidaknya harga dengan rasa dan inovasi yang mereka rasakan dan lihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.